Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Natasha Putri. Di video hari ini kita akan mengolah 2 butir telur ayam bersama dengan kopi instan. Menjadi cemilan yang enak, bisa untuk menemani hari kalian, bisa untuk sarapan juga loh. Bahkan bisa dijadikan ide berjualan. Sebelum menonton, silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat nonton ya, semoga kalian suka. Langkah pertama, kita siapkan 2 butir telur ayam. Ini akan kita pecahkan ke dalam mangkuk. Kita pecahkan. Step selanjutnya, kita langsung siapkan 1 bungkus kopi instan merek apa saja bebas. Boleh menggunakan luwak white coffee ataupun kopi cappuccino yang lainnya. Di sini saya menggunakan Torabika cappuccino ya. Kita pakai 1 bungkus atau 1 saset. Langsung aja kita tuangin. Kemudian di sini kita tambahkan 7 sendok makan. Nah, per sendoknya seperti ini. Gula pasirnya ini setara dengan 100 gram ya. Kalau suka lebih manis, silahkan ditambahkan. Kalau kurang suka, silahkan dikurangin. Kemudian di sini kita tambahkan 1/4 sendok teh SP ataupun bisa diganti dengan emulsifier yang lain seperti TBM ataupun Ovalet. Vanili bubuk secukupnya. Kali ini kita akan menggunakan metode all-in-one atau semua dijadikan satu mangkuk lalu dikocok sampai mengembang. Fungsinya apa? Supaya nggak makan banyak tempat dan nggak banyak cucian ya. Jadi teman-teman pasti lebih simpel buatnya. Di sini langsung aja kita tambahkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan atau 100 gram. Per sendoknya sama, tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres. Saya menggunakan segitiga biru ya. Sepuluh sendok makan air putih atau 100 ml. Oh iya, kita juga jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Ini supaya nanti lebih mengembang. Selanjutnya semuanya akan kita kocok menggunakan mixer. Ini mixernya kita gunakan kecepatan paling tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Pelan-pelan kita pakai kecepatan paling rendah dulu. Kalau udah nyampur baru kita naikkan ke kecepatan paling tinggi supaya tepung-tepungnya nggak berhamburan. Kalau udah nyampur, kita naikkan ke kecepatannya ke yang paling tinggi. Kita kocok sampai pucat dan mengembang. Nah, kalau udah lebih mengental seperti ini, berjejak, tuh, kental ya teman-teman. Kita lepaskan dulu yuk mixernya. Kemudian pinggirannya akan kita rapikan, kita bantu menggunakan spatula. Tuh, jadi kita kocok sampai mengembang seperti ini. Warnanya lebih pucat ya. Tadi kan agak gelap.
Nah, jadi teksturnya ini udah bagus banget, anti bantet. Kita aduk lipat supaya tercampur dengan baik secara merata. Oke teman-teman, karena saya ingin membuat motif sedikit, jadi kita ambil sedikit adonan saja. Kita akan campur dengan pasta coklat atau pewarna coklat. Kita ambil sedikit aja adonan, kurang lebih 1 sendok spatula atau setengah sendok lagi. Seperti ini ya. Kita beri pewarna coklat. Kemudian kita aduk rata. Jadi untuk membuat motif, usahakan warnanya lebih gelap. Oke, seperti ini aja udah cukup. Kita akan siapkan cetakan ataupun loyang. Saya siapkan cetakan seperti ini. Motifnya seperti tornado ya teman-teman. Ini tahan panas, kemudian udah saya oles tipis menggunakan margarin. Kemudian sebelum kita tuangin adonannya, kita aduk lipat dulu pelan-pelan saja. Kemudian tinggal kita tuangin saja. Setelah sudah, kita langsung aja beri motif. Beri sedikit-sedikit seperti ini, ditotol-totol. Jadi secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak juga. Selanjutnya kita ambil sumpit ataupun tusuk sate. Kita tarik motif ya, seperti ini, diukir aja sesuai selera. Oke, kalau udah, kita lanjut kukus. Kukus selama 45 menit atau sampai matang. Pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, langsung aja kita kukus ya. Nah, ini udah matang ya, langsung aja saya angkat dan saya keluarkan dari loyang, lalu saya dinginkan. Ini sangat-sangat empuk banget. Tuh, bagus banget, tidak ada yang terkelupas ya. Cantik banget bentuknya. Ini langsung aja kita potong-potong setelah sudah matang dan udah kita dinginkan. Saya potongnya menggunakan pisau yang bergerigi seperti ini, supaya lebih rapi dan tidak terlalu beremah. Setelah saya potong, hasil dalamnya seperti ini, halus sekali pori-porinya, lembut seperti kapas, dan super wangi kopi. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa kembali. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Natasha Putri. Di video hari ini kita akan membuat cemilan yang enak tanpa mixer dan juga ini tanpa oven ya. Saksikan terus sampai habis, jangan di skip ya. Oke, langkah pertama kita siapkan teflon. Usahakan menggunakan teflon atau panci anti lengket. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, langsung aja di teflonnya kita masukin 14 sendok makan gula pasir atau 200 gram. Oh ya teman-teman, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube kami, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton ya. Gula pasirnya kita sisihkan. Di panci lain kita akan rebus 350 ml air putih. Kita rebus sampai mendidih ya. Oke, kedua ini kita masak secara bersamaan di kompor yang berbeda. Selanjutnya gula pasirnya ini kita masak di atas kompor. Hidupkan kompor menggunakan api yang paling kecil saja. Kita masak sampai gula pasirnya ini meleleh dan mengkaramel. Nah, ini udah mulai meleleh sedikit, bisa digoyang-goyangin. Jika sudah hampir semuanya, teman-teman bisa aduk hingga rata ya.
Hati-hati kalau berhubungan dengan karamel karena ini sangat panas. Kalau kena tangan atau jari bisa nyut-nyutan. Nah, udah hampir meleleh semuanya. Ini udah pas. Kalian juga bisa nunggu sampai semuanya benar-benar meleleh, tidak ada lagi gerindilan atau gumpalan gulanya. Jadi sesuai selera aja ya. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja kita siram dengan air yang udah kita didihkan tadi. Kita masak sampai semuanya rata dan tercampur dengan baik. Pelan-pelan aja ya. Tuh, nanti gumpalan gulanya akan mencair lagi. Oke, semuanya udah larut. Sekarang kita matikan api kompornya dan kita diamkan hingga menghangat. Kemudian saya siapkan wadah bersih atau mangkuk. Lalu saya siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Ini setara dengan 20 sendok makan ya. Lalu saya tambahkan dengan baking powder. Saya menggunakan yang double aktif supaya lebih bagus hasilnya. Saya menggunakan merek Hercules. Teman-teman bisa menggunakan merek kupu-kupu atau yang lainnya ya. Kita gunakan sebanyak 1 sendok teh. Tambahkan juga 1 sendok teh baking soda atau soda kue. Sedikit garam atau 1/4 sendok teh supaya lebih gurih. Masukkan saringan, lalu saya saring karamel yang udah tadi kita buat ya, supaya tidak ada kotoran yang masuk. Nah, ini bersih sekali. Ini kita aduk hingga rata. Saya menggunakan whisker aja. Aduk hingga tidak bergerindil ya. Bila perlu kita saring. Tuh, warnanya cakep sekali, cantik banget, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu pucat. Nah, tekstur akhirnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita tambahkan tepung terigu. Paling terakhir saya tambahkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Bisa diganti menggunakan margarin yang udah dicairkan. Ini pun akan kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan baik. Karena kalau tidak akan menjadi bantet. Saya rapikan pinggirannya menggunakan spatula dan saya pastikan diaduk balik supaya bagian dasar mangkuknya tetap tidak ada minyak lagi. Oke, jika udah seperti ini, kita langsung aja pindahkan ke loyang ya. Pastikan loyangnya udah dioles tipis menggunakan margarin. Karena kan cetakan saya agak lengket, jadi saya olesinya agak banyak. Oke, langsung aja ya kita tuangin ke dalam loyangnya. Langsung aja kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 40 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan serbet bersih agar tidak ada air yang menetes. Setelah matang, ini lumayan mengembang. Kita langsung aja angkat dan keluarkan dari loyangnya. Setelah saya keluarkan, langsung saya beri topping seperti ini. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa kembali. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Natasha Putri. Di video kali ini kita akan membuat bolu santan yang hanya menggunakan 2 butir telur tanpa oven ya, dan anti seret pastinya. Langsung aja di sini kita siapkan wadah bersih. Ini sudah saya lap kering menggunakan tisu. Jadi tidak boleh ada air atau lemak yang menetes. Pecahkan 2 butir telur ayam. Ini telur ayam yang saya gunakan suhu ruang ya. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Ini setara dengan 100 gram ya. Jika teman-teman suka manis, buat 120 gram aja. Tapi jika teman-teman kurang suka manis, ini udah pas dan juga bisa dikurangin lagi. Oke, ini udah 7 sendok makan. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ada setengah sendok teh SP. Ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah sudah seperti ini, putih, kental, dan berjejak, kita akan sisihkan terlebih dahulu ya mixernya. Bahkan tepung segitiga biru sebanyak 10 sendok makan atau 100 gram. Per sendoknya 10 gram seperti ini. Setelah udah kita masukin 10 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, kita juga tambahkan 1 saset santan kara. Ini ukuran 65 ml yang kecil. Ini santan kental ya. Jika teman-teman mau pakai santan cair juga bisa, nggak masalah. Yang penting 65 ml. Kita masukin 1 saset. Nah, kalau nggak suka santan, bisa ganti menggunakan susu cair. Jadi ini akan kita mixer asal rata aja menggunakan kecepatan paling rendah ya. Jangan pakai yang tinggi. Kalian juga bisa menggunakan spatula. Kalau udah hampir rata, saya akan lanjut menggunakan spatula ya. Rapikan menggunakan spatula. Kita aduk hingga seperti ini. Kemudian ini akan kita masukin ke dalam cetakan atau loyang yang sudah dioles tipis menggunakan margarin. Tapi akan kita sisakan sedikit ya, karena kita akan membuat motif.
Jadi jika teman-teman mau pindahkan ke wadah lain dulu, untuk yang motif silakan, cuman supaya nggak banyak cucian, saya masukin dulu ke loyangnya. Nah, ini saya menggunakan cetakan yang tahan panas. Langsung kita masukin aja adonannya. Sisakannya sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak. Nah, nanti yang belepotan tinggal saya lap aja. Saya masukin hingga seperti ini. Lalu sisanya saya beri pasta coklat secukupnya. Kemudian tinggal kita aduk hingga rata. Kalau udah rata, tinggal kita masukin aja ke loyangnya, tapi bagian atasnya. Buat motif sesuai selera. Kemudian kita tarik garis menggunakan bantuan sumpit ataupun tusuk sate. Diukir seperti ini ya. Oke, jika udah seperti ini bisa dihentakkan 3 kali supaya uap udaranya bisa keluar. Kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kita kukus, jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih agar airnya tidak menetes ke dalam adonan. Setelah matang seperti ini ya, kalian bisa tes tusuk. Kalau misalnya masih lengket, berarti kalian perlu mengukus lagi 5-10 menit. Tapi jika udah tidak ada yang melengket, kita bisa angkat dan keluarkan dari loyang. Nah, mulus sekali ya. Oke, langsung aja kita balikin lagi. Udah bisa kita potong-potong, tapi lebih bagus potongnya sewaktu dingin. Nah, ini empuk banget, empuk sekali kayak kapas. Nah, halus sekali ya teman-teman, karena ini masih hangat aja. Jadi saya langsung makan. Manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali, empuk banget, cocok untuk teman ngopi ataupun teman ngeteh. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa kembali. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku Natasha Putri. Di video hari ini aku ingin berbagi resep cemilan 3 bahan ya. Buatnya sangat simpel, anti gagal dengan bahan-bahan sederhana yang pasti sudah ada di rumah masing-masing. Kalaupun tidak ada, bisa dibeli di warung terdekat di rumah kalian. Sebelum menonton, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTubeku, silakan di subscribe terlebih dahulu ya untuk berlangganan secara gratis. Jangan lupa diklik terlebih dahulu lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru. Terima kasih ya sebelumnya, semoga kalian murah rezeki dan sehat selalu. Langkah pertama, siapkan mangkuk, pastikan bersih ya, tidak ada air maupun minyak. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur ayam berukuran sedang atau besar. Kita langsung pecahkan aja. Nah, telur ayamnya ini suhu ruangan ya.
Nah, setelah telur ayamnya sudah kita pecahkan, kita masukkan gula pasir ya. Gula pasirnya masukkan 7 sendok makan atau setara dengan 100 gram. Jika suka manis bisa dibuat 10 sendok makan, dan jika kurang suka manis silakan dibuat 5 sendok makan saja. Per sendoknya penuh seperti ini. Nah, jika sudah kita campurkan gula pasir bersama telurnya, selanjutnya akan kita mixer ya. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, jika sulit untuk berjejak, tandanya telur teman-teman tidak terlalu bagus atau kurang segar. Jadi teman-teman bisa bantu menggunakan SP atau emulsifier ya. Kurang lebih setengah sendok teh saja sudah cukup. Tapi kalau mau 3 bahan aja, usahakan telurnya segar ya. Saya lanjut mixer. Nah, kita mixer sampai putih, kental, berjejak seperti ini ya. Sampai waktu diangkat membentuk jambul segitiga terbalik dan lambat turun. Artinya udah selesai kita mixer telurnya. Selanjutnya akan kita masukkan bahan ketiga, yaitu tepung terigu. Masukkan tepung terigu segitiga biru sebanyak 7 sendok makan. Per sendoknya seperti ini, tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres ya. Kemudian akan kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah sebentar aja sampai tercampur rata. Nah, setelah setengah menit kita lepas mixernya, kita rapikan menggunakan spatula aja. Kita rapikan, diaduk lipat untuk mengetahui apakah masih ada sisa terigu yang belum rata. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian akan saya pisahkan sedikit untuk membuat motifnya. Tapi ini opsional ya, jika teman-teman ingin menambahkan warna apa aja opsional. Jika tidak mau juga nggak apa-apa ya. Supaya semakin cantik, tidak putih aja, saya tambahkan warna hijau atau pasta pandan juga boleh. Jika ingin lebih wangi, ambil kurang lebih 2 sendok makan aja. Kalau mau warna putih aja semuanya juga nggak apa-apa. Ambil 2 sendok makan ya. Kemudian kita berikan pewarna. Nah, ini saya aduk sampai seperti ini ya. Warnanya udah cantik. Kemudian ini akan kita sisihkan. Saya siapkan loyang ukuran sedang ya. Ini saya menggunakan loyang puding yang modelan tulban. Kemudian kita berikan margarin secukupnya. Lalu kita oles ya ke seluruh permukaannya supaya tidak lengket. Kalau mau menggunakan minyak aja juga bisa, tapi pastikan benar-benar rata supaya nanti waktu mengeluarkannya tidak susah. Jika mau menggunakan loyang petak atau bulat atau bentuk apa aja yang kalian suka, boleh sekali. Nah, setelah sudah kita lumurkan dengan margarin, sekarang kita akan taburkan dengan sedikit tepung terigu ya. Tambahkan sedikit tepung terigu. Kemudian kita tepuk-tepuk sampai semuanya rata.
Gimana? Bisa kan ya? Nah, ini udah rata ya. Sekarang langsung aja saya tuangkan adonan yang warna putih terlebih dahulu. Kalau menggunakan loyang yang lebih kecil lebih bagus ya. Jika sudah kita tuangkan dan ratakan, ambil tusuk sate, kemudian kita suir-suirkan seperti ini ya. Supaya gas-gas terkandung dalamnya itu hilang, tidak banyak lagi. Nah, sekarang kita langsung berikan motifnya. Nah, untuk motif sesuai selera ya. Saya berikan secukupnya. Kemudian ambil tusuk sate. Untuk motif bebas. Nah, cantik banget ya. Jika sudah seperti ini, adonannya akan kita kukus. Kukus selama 35 menit atau sampai matang. Di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya, jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet bersih. Nah, ini dia hasilnya ya. Cantik banget dan sangat empuk dan lembut. Kita langsung keluarkan dari kukusan dan loyang. Nah, ini dia hasilnya setelah saya tangkupkan. Nih, empuk banget ya. Walaupun hanya menggunakan bahan yang sangat terbatas. Dan ini tidak lengket sama sekali di loyang. Kemudian akan kita balikkan. Nah, ini cantik sekali ya, warnanya cerah banget. Ini sangat-sangat empuk, hanya menggunakan 2 butir telur ayam tanpa baking powder. Sekarang langsung aja kita potong-potong sesuai selera. Sewaktu saya potong ini lembut sekali seperti kapas. Teman-teman wajib banget cobain. Kempus-kempus ya. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali. Semoga kalian suka ya.